Dan pemirsa, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Amerika Serikat? Kita sudah tersambung dengan Fendi Lee, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Houston, Texas, Amerika Serikat. Ya, Pak Fendi, selamat malam. Houston, Texas merupakan kampung halaman dari almarhum George Floyd. Seperti apa kondisi di Texas, di Houston tepatnya saat ini? Begini, Bu, ya. Setelah kejadian viral itu, kan di Houston juga ada demo gitu ya. Ya sempat diwarnai dengan violence ya, dengan mobil polisi dirusak begitu ya. Tapi saya juga lihat kan polisi ini kan bukannya cuma hitam atau ada putih gitu ya. Itu kan force ini kan gabungan begitu ya. Banyak race di situ. Jadi dengan pendekatan kepala polisi Houston, nah demo-demo setelah beberapa hari kemudian itu cenderung yang saya lihat ya damai, dan mereka jadi mesti dilihat begini ya Bu, kalau kita lewat di situ demo ya mereka tuh nggak lihat oh ini mobilnya orang putih, bukan ya, kemarahan atas begini ya, Houston itu luas banget ya, jadi bisa dibilang seperti DKI plus Kota Bogor gitu ya. Nah, tidak mencekam ya. Huru-hara kemudian tidak terjadi seperti di kota-kota lain di negara bagian lain. Yang demo pertama itu sempat ya Bu, ada perusakan toko, terus perusakan mobil yang tadi saya katakan ya. Tapi begini, kalau massa udah kumpul ya dimanapun ya, saya kira sama, ya kan. Mana yang berkepentingan campur, ya. Kepolisian Houston itu yang berkulit hitam itu juga banyak. Terus ada kejadian yang tidak bagus juga dengan polisi kulit hitam juga ada. Ya, cuma masyarakat tuh kalau di Amerika kita bisa lihat, memahami begitu. Cuma kebetulan kejadian yang di Minneapolis ini menyulut gitu kan, menyulut besar. Kenapa? Karena melihatnya sebagai ini Bu, kayak sebagai pelampiasan ya. Ada ketidakadilan di kalangan kulit hitam ya, mungkin juga karena sejarah slavery ya kan yang begitu panjang, ditambah dengan kejadian di Minneapolis ini, plus kita lagi pandemi, berbulan-bulan orang di rumah, jadi semacam apa ya Bu, bensin ya Pak, api yang kena bensin. Oke, jadi Anda melihat ada efek psikologis juga yang dirasakan oleh warga negara Amerika Serikat di tengah pandemi, kemudian tersulut secara emosinya begitu? Bisa Anda sampaikan seperti itu ya? Jadi begini ya Bu, kalau untuk warga negara biasa gitu ya, seperti saya gitu, hari-hari setelah ya kejadian viral itu ya tetap biasa, ya kan, bekerja gitu, nggak ada masalah, jalanan juga nggak dikunci. Cuma betul di downtown hanya jalan-jalan tertentu yang khususnya dekat kantor wali kota begitu ya, kantor polisi itu dijaga. Saya kira kan normal ya. Ini kan entitas kayak seperti warga kulit hitam dengan kepolisian begitu. Tapi sebetulnya kan ini kalau saya lihat ya luapan kemarahan begitu. Yang terakumulasi dengan macam-macam ini, ada pandemik ya kan, ada masa lalu ya kan, ada kebencian, ya kan? Tapi kan secara umum polisi saya kira udah bertindak profesional, ya kan? Dan kejadian yang khusus seperti Minneapolis kan coba diredam juga Bu, dengan gubernur di sana menurunkan garda nasional. Presiden Trump juga mendukung penggunaan angkatan darat kalau perlu, ya kan? Jadi secara umum saya lihat ini sebetulnya demo damai yang ditunggangi, dan jadi kelihatannya besar gitu ya, meluas. Tapi kalau kita di dalam negeri ya, kalau di Houston gitu ya, di Texas, saya nggak melihat apa ya Bu, kebencian atau warga hitam jadi benci. Ini bukan etnis gitu ya. Baik. Ini tuh jadi politik. Ini Bu, tahun politik kan. November itu pilpres. Baik. Ya. Baik, kita sama-sama mendoakan semoga tidak terjadi gelombang massa susulan atau tidak terjadi eskalasi di Amerika Serikat. Mudah-mudahan konfliknya segera berakhir begitu di Amerika Serikat. Terima kasih Bapak Fendi Lee langsung dari Houston, Texas, Amerika Serikat.